Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bab sistem pencernaan makanan pada subbab sistem pencernaan makanan itu sendiri. Kalau kemarin kalian sudah belajar nutrisi, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana makanan itu dicerna dalam tubuh kita. Nah, tujuan pembelajarannya pertama, mengetahui organ pada sistem pencernaan, mengetahui proses pencernaan makanan, dan yang ketiga mengetahui gangguan pada sistem pencernaan makanan. Untuk yang tujuan nomor 2 nanti berikan link video di akhir pembelajaran ya. Yang pertama, pengertian. Jadi, apa sih sistem pencernaan itu? Jadi, sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses atau mengubah makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga dia dapat lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh. Jadi, dalam sistem pencernaan, dia akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan enzim, sehingga dia akan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, di sini ada gambar sistem pencernaan itu sendiri ya. Nah, sistem pencernaan ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Kalau yang mekanik, dia adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus. Nah, proses mekanik ini dapat terjadi di mulut dengan bantuan gigi dan lidah, atau juga dapat terjadi di lambung. Sedangkan proses kimiawi, jadi dia proses yang membutuhkan bantuan enzim yang bertujuan untuk merubah makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana, sehingga dia akan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam organ sistem pencernaan. Jadi, yang pertama, organ sistem pencernaan itu terbagi menjadi 3. Nah, organ sistem pencernaan adalah dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan akhirnya berakhir di anus. Nah, yang ini dia disebut sebagai organ utama, yaitu berupa saluran cerna, yaitu saluran yang merupakan saluran yang dilalui oleh bahan makanan. Kemudian yang kedua ada organ aksesori. Jadi organ aksesori ini adalah organ yang membantu dalam pencernaan mekanis dan kimiawi, meliputi lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, empedu, dan pankreas. Nah, yang ketiga dalam organ sistem pencernaan dia juga ada kelenjar pencernaan. Nah, organ ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim yang membantu dalam proses mencerna makanan. Nah, di sini bagian sistem pencernaan. Yang pertama kita ada mulut. Kemudian dia akan masuk ke kerongkongan. Setelah masuk ke kerongkongan, dia akan masuk ke lambung. Kemudian dari lambung dia akan masuk ke usus halus. Nah, setelah itu dia akan melewati usus besar. Nah, yang nantinya sisa hasil pencernaan makanan dia akan dikeluarkan lewat anus. Untuk lebih detailnya, yang pertama mulut. Nah, mulut ini dilengkapi dengan alat-alat yang berguna untuk proses pencernaan secara mekanis dan kimiawis. Yang pertama ada gigi dan lidah, di mana gigi dan lidah ini membantu dalam proses pencernaan mekanik, yaitu dia akan menghancurkan makanan. Nah, kemudian ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini dia akan mengubah zat-zat makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Nah, dalam kelenjar ludah ini nantinya akan ada 3 enzim. Nanti akan saya jelaskan di akhir slide ya. Kemudian
Setelah dari mulut, dia akan masuk ke kerongkongan. Nah, perbedaan sistem pencernaan dan sistem pernafasan, yaitu kalau sistem pencernaan dia lewat kerongkongan. Kalau sistem pernafasan, dia lewat trakea atau tenggorokan. Nah, ketika kalian makan sambil berbicara, kadang kalian akan tersedak. Nah, itu dikarenakan ada makanan yang salah masuk ke tenggorokan, bukan ke kerongkongan. Jadinya kalian tersedak. Nah, kerongkongan ini adalah saluran pencernaan, dia dari mulut yang nanti akan bergerak ke lambung. Berfungsi untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, dalam kerongkongan ini terjadi gerakan mendorong, yaitu yang dinamakan gerakan peristaltik. Dengan gerakan peristaltik ini, dia akan mendorong makanan yang semula dari mulut, dia akan masuk ke lambung. Kemudian lambung. Nah, dalam lambung ini dia ada 3 bagian, yaitu fundus bagian atas, badan lambung, dan pilorus. Nah, lambung ini merupakan saluran cerna yang berbentuk seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Nah, dalam lambung dia terjadi 2 pencernaan juga seperti di mulut, yaitu pencernaan makanan secara mekanik yang dilakukan oleh otot-otot lambung. Jadi dia akan meremas makanan atau menggiling sehingga nanti makanan akan berubah menjadi bubur. Dan terjadi pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh getah lambung. Nah, dalam lambung itu sendiri terdapat beberapa enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Yang pertama ada HCl. Jadi HCl ini merupakan cairan yang bersifat asam di mana pH-nya 1-3. Nah, fungsinya adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam lambung bersama makanan. Kan kadang kita tidak tahu makanan itu bersih atau tidak, kita asal makan. Kadang ada kuman yang masuk. Nah, disinilah peran HCl. Jadi HCl nanti akan membunuh kuman itu sendiri. Kemudian ada pepsin. Fungsinya adalah memecah protein menjadi pepton. Jadi protein kan bentuknya kompleks, ya dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu pepton. Kemudian ada renin yang berfungsi untuk mengenalkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Jadi ada 3 enzim yang terdapat dalam lambung, yaitu HCl, pepsin, dan renin. Nah, kemudian usus halus. Setelah dari lambung, dia akan masuk ke usus halus. Nah, dalam usus halus ini dia terdapat 3 bagian, yaitu duodenum atau awalnya, kemudian jejunum pertengahan, dan ileum. Ileum itu yang akan mendekati usus besar. Nah, di sini terdapat cairan penting yang akan ditambahkan ke dalam makanan tersebut, yaitu tripsin, lipase, dan amilase yang dihasilkan oleh pankreas empedu. Nah, dalam usus halus ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, sebelumnya tadi kan saya jelaskan bahwa dalam usus halus terjadi penambahan zat, yaitu yang dihasilkan oleh cairan pankreas. Zat tersebut adalah, atau enzim tersebut adalah tripsin, lipase, dan amilase. Nah, tripsin ini berfungsi untuk mencerna protein menjadi polipeptida, lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, dan amilase berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Nah, setelah dari usus halus, dia akan masuk ke usus besar. Nah, usus besar juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sekum, kemudian kolon. Nah, di sini kolon juga ada 2 yang seperti ini, namanya transversum, sedangkan yang bawah namanya kolon ascendens. Kemudian yang ini namanya kolon descendens. Kemudian di sini di akhir dari usus besar ada sekum dan berakhir di rektum. Di sini juga ada usus buntu yang bisa kita sering bilang usus buntu atau namanya umbai cacing. Nah, dalam usus besar ini dia akan terjadi penyerapan air dan menjaga sisa. Jadi semisal dari usus halus dia kan sudah terjadi penyerapan sari-sari makanan, dia akan diteruskan ke usus besar. Nah, dalam usus besar ini dia akan diserap kembali air dari sisa-sisa makanan, dan dia juga terjadi pembusukan makanan di sini.
yang nantinya dia akan dikeluarkan oleh anus. Kemudian kita masuk ke dalam organ pencernaan tambahan. Nah, untuk organ pencernaan tambahan ini, yang pertama ada hati. Nah, dalam hati sendiri dalam proses pencernaan makanan berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, lemak, protein, memproduksi albumin dan detoksifikasi atau mengeluarkan detok atau racun. Ini hati. Kemudian ada kantong empedu yang ini. Nah, dia berfungsi untuk menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Jadi hati nanti menghasilkan getah empedu. Nah, dia disimpannya di kantong empedu. Kemudian ada pankreas. Nah, organnya ini berada di balik lambung. Dia berfungsi untuk menghasilkan cairan pankreas dan menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang akan membantu dalam proses pencernaan serta menghasilkan hormon insulin. Nah, yang ketiga kita akan belajar gangguan pada sistem pencernaan. Sebenarnya banyak sekali gangguan pada sistem pencernaan. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa yang sering kita temui. Yang pertama ada gastritis. Jadi gastritis itu adalah peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau dinding lambung. Jadi pada lapisan dinding lambungnya dia akan mengalami radang. Nah, kemudian ada diare. Kalau diare sudah umum ya, jadi diare itu terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Nah, biasanya diare ini disebabkan karena kita salah makan, mungkin makanan itu kotor sehingga banyak kuman yang masuk sehingga kita bisa diare. Kemudian ada hepatitis, yaitu penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Jadi pada hatinya dia terserang virus yang bisa masuk melalui makanan atau minuman yang kita cerna. Oleh karena itu, dalam memilih makanan kita harus benar-benar tahu apakah makanan itu bersih atau tidak. Jika tidak, organ sistem pencernaan kita akan terganggu. Kemudian ada konstipasi, di mana feses dalam tubuh itu susah dikeluarkan. Biasanya konstipasi ini disebabkan karena kita kekurangan serat, sehingga feses akan mengeras dan sulit untuk dikeluarkan. Kemudian ada appendisitis, yaitu disebabkan karena ada infeksi pada umbai cacing atau biasa kita sebut penyakit usus buntu. Jadi umbai cacing tersebut mengalami infeksi yang disebabkan karena adanya bakteri, sehingga umbai cacing tersebut harus dipotong. Namun sampai saat ini belum diketahui juga fungsi dari umbai cacing itu sendiri. Kemudian ada mah, pasti banyak sekali yang mengalami, yaitu kadar asam dalam lambung itu tinggi. Nah, yang disebabkan biasanya telat makan atau pikiran kalian stres, kemudian makan tidak teratur. Nah, itu bisa menyebabkan mah. Kemudian malnutrisi disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Gangguan tersebut dihasilkan oleh sel pankreas. Jadi malnutrisi enzimnya ini terganggu, sehingga kan enzim yang membantu untuk memecah bahan makanan yang kompleks menjadi yang sederhana sehingga mudah dicerna. Nah, karena enzimnya ini terganggu, dia tidak bisa memecah sehingga nutrisinya tidak dapat diserap oleh tubuh sehingga dia menyebabkan malnutrisi. Seperti itu. Nah, sampai di sini untuk penjelasan saya mengenai sistem pencernaan makanan. Untuk prosesnya sendiri nanti akan saya berikan link video, silakan kalian pelajari sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.